Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Triyono. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2H dengan NIM 215231296. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang peristiwa perjanjian Giyanti dan terbaginya Pulau Jawa menjadi 4 pemerintahan. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian politik di antara VOC dengan pihak Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti itu sendiri diambil dari nama desa tempat perjanjian itu ditandatangani, yaitu Desa Janti, yang dalam pelafalan Belanda menjadi Giyanti. Yang sekarang tempat tersebut berada di Dukuh Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dahulu perjanjian Giyanti dibuat untuk meredakan konflik yang telah terjadi secara berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, yaitu konflik Tiga Pecinyaan yang ternyata masih berlanjut. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Tetapi luas tanah yang diberikan malah menimbulkan kecemburuan. Lalu salah seorang pangeran mengadukan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi pun meminta izin kepada kakaknya Pakubuwana II untuk dikeluarkan dari Pulau Jawa sampai ia tidak dapat kembali lagi ke Pulau Jawa. Yang akhirnya ia diberikan uang sebesar 3.000 rial untuk jatah makan para anak buahnya, dan pada malam harinya Mangkubumi pun meninggalkan Pulau Jawa. Setelah kepergian Mangkubumi, pecahlah sebuah perang bernama Mangkubumen yang menyebabkan puluhan ribu prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini pun mendorong Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan wilayah operasionalnya setelah melakukan berkali-kali perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi pun terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan tersebut. Surat pernyataan tersebut diberikan Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan inilah yang mendorong terjadinya perjanjian Giyanti. Dampak perjanjian Giyanti sendiri adalah mengakhiri dinasti Mataram Islam sebagai kerajaan independen. Kerajaan Mataram Islam pun terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kasunanan Surakarta tetap dipimpin oleh Pakubuwana III, sedangkan Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak ditandatangani perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Dampak perjanjian Giyanti juga membuat peradaban kebudayaan Jawa terpecah menjadi dua dengan terpusat di Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti membagi wilayah kedua kerajaan tersebut dengan dibatasi oleh Kali Opak. Di sebelah timur Kali Opak menjadi wilayah kekuasaan Surakarta, sementara sebelah barat Kali Opak merupakan wilayah Yogyakarta. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Dalam pergerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja dibangun di Yogyakarta. Setelah peperangan selama bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini kembali membuat tanah Jawa terpecah dan terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa menjadi Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa
mendapatkan sebagian wilayahnya dari Kasunanan Surakarta yang kemudian dinamai Kadipaten Mangkunegaran. Kemudian pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Pulau Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang perjanjian Giyanti dan bagaimana terbaginya Pulau Jawa menjadi 4 pemerintahan. Apabila ada salah kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.